adik-adik, apa kabar? Saya, anak Tuhan, selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya adik-adik. Saya mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi buat Tuhan. Mari kita katakan, duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Silakan duduk kembali adik-adik. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, bahkan memuji-Mu. Kami rindu supaya Tuhan Yesus sendiri yang memberkati ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, saya ajak semuanya untuk mengambil Alkitabnya. Mari kita sama-sama membaca bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat ke-31. Namun kakak hanya membaca dari ayat 26 saja sampai dengan ayat 31. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka, di tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air laut itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Nah adik-adik, mari saya ajak adik-adik menonton dan menyaksikan video berikut ya. Aku belum pernah melihat orang sebanyak ini. Pasti ada sejuta budak Israel. Bukan budak lagi. Syukur pada Tuhan dan kepada Musa. Kami dibawa ke hidup yang baru. Yang mulia, kenapa kita lepaskan Israel? Budak harusnya tidak memerintah Firaun. Mereka seharusnya dihajar. Kapten, kumpulkan seluruh pasukan dan siapkan semua kereta perang.
Kita akan hancurkan Israel yang najis ini. Dan kali ini tidak ada yang boleh bebas. Bagaimana bisa kita menuju Gunung Tuhan kalau dihalangi Laut Merah? Musa sudah tahu tujuannya, jadi dia pasti tahu bagaimana cara ke sana. Musa, Firaun sedang kesini dengan pasukannya. Bagaimana ini? Mereka datang menyerang kita. Percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Permisi, Anda sudah tahu kan apa yang harus Anda lakukan, Musa? Belum tahu. Tapi aku tahu Tuhan selalu beserta kita. Dia pasti akan menunjukkan jalan. Lihat, Apa yang terjadi? Tetap maju! Mereka terjebak di Laut Merah! Musa, kenapa kau berseru kepadaku? Katakan kepada mereka supaya berangkat. Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, lalu belahlah airnya. Astaga, kamu lihat itu? Wow, itu jauh lebih hebat dari trik kartuku. Perbuatan dewa apa lagi? Apa yang kalian tunggu? Kejar mereka! Jangan kalian biarkan seorang Israel pun lepas! apa semuanya sudah sampai? Semoga saja. Karena itu pasukan Firaun. Siapa sangka seorang gembala sederhana dipilih Tuhan untuk selamatkan Israel. Nah, adik-adik, dari video yang sudah kita saksikan, maka hal yang harus kita ambil sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan adalah bahwa Tuhan itu selalu baik bagi setiap umat pilihannya.
Dia selalu memiliki jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh umat pilihannya. Seperti halnya bangsa Israel, adik-adik, mereka kan sangat takut sebelumnya bagaimana menyeberangi Laut Tebraul yang begitu luas. Tetapi Tuhan punya cara, yaitu dengan membelah laut itu menjadi dua, sehingga mereka bisa berjalan dan melewati Laut Tebraul hingga sampai ke seberang. Jadi adik-adik, kita di dalam menjalani kehidupan kita juga, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena kebesaran Tuhan selalu kita lihat di dalam setiap perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Penjagaan Tuhan Yesus selalu sempurna untuk kita semua, baik untuk adik-adik di rumah, untuk kakak, dan juga untuk papa mama. Jadi adik-adik tetap bersemangat ya untuk melanjutkan kehidupan, tetap bersemangat untuk belajar, tidak bermalas-malasan, tetap semangat untuk memuji Tuhan, karena Tuhan itu selalu baik bagi kita sebagai umat pilihannya. Baiklah adik-adik, itu saja cerita kakak hari ini. Biarlah kita tetap kuat, tetap semangat di dalam memuji dan memberi yang terbaik kepada Tuhan, meskipun kita hanya di rumah saja. Nah, saya ajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian Allah itu baik. Yang merupakan ayat hafalan kita adalah dari Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-30a. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Sekali lagi, Keluaran pasal 14 ayat 30a. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ya adik-adik, dihafal ya ayat hafalannya. Tuhan memberkati. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita yang sangat singkat hari ini. Kami sangat bersyukur bahwa Engkau telah memilih kami, dan kami sungguh percaya juga bahwa pemeliharaan bagi kami akan selalu sempurna. Tuhan Yesus, meskipunlah kami hanya di rumah sampai saat ini, namun kami percaya bahwa Engkau akan selalu memberkati kami, mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Saya berdoa untuk adik-adik yang menyaksikan ibadah ini, kiranya Tuhan juga yang memberkati mereka dalam sekolah, bahkan juga dalam kesehatan. Engkau sendiri yang memberkati semuanya. Jikalau ada di antara adik-adik yang mengalami kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan, sehingga untuk minggu-minggu yang akan datang, adik-adik bisa menyaksikan ibadah ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, untuk seluruh orang tua juga yang mendukung adik-adik, kiranya Tuhan juga yang memberkati dalam pekerjaan maupun dalam usaha. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami ke depan, semuanya kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau
Bernyanyi lagi ya buat Tuhan ya, dengan semangat ya. Mari kita angkat satu pujian tadi, bahwa Allah itu baik bagi kita. Sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.